3, 2, 1, action. Oke, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi, semangat. Luar biasa. Ini betul-betul hari yang luar biasa bagi kita. Hari ini kita akan mengadakan sesi tentang intonasi vokal. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Nama saya Agung Nugroho ya. Saya bekerja sejak tahun 1991 ya sampai sekarang ya. Jabatan saya dari staf selama 10 tahun atau lebih ya, sampai jadi struktural selama 16 tahun, 19 tahun ya, baru sampai menjadi sekarang menjadi dia suara. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan ke hasil belajar ya. Jadi hasil belajar pada sesi hari ini adalah Bapak Ibu nanti mampu menerapkan 3 prinsip intonasi vokal ya dalam konteks profesional ASN ya, pidato, presentasi maupun di dalam rapat. Oke, indikator dari hasil belajar kita ada 3. Satu, mampu menjelaskan prinsip-prinsip intonasi secara singkat ya. Selanjutnya mendemonstrasikan 3 variasi intonasi secara singkat. Yang ketiga, mempraktikkan teknik intonasi vokal dalam pidato. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ini materi yang akan kita bahas ya. Seperti Bapak Ibu sudah pelajari di public speaking, ada beberapa materi sebelumnya, ada perencanaan, ada pendesainan teknik copy deliveries ya, seperti audiovisual aids ya, dan juga language for bahasa untuk public speaking ya. Nah sekarang kita masuk ke materi terakhir ya dari public speaking, yaitu komunikasi nonverbal, khususnya intonasi vokal ya. Kita akan bahas ada 5 poin di sini. Di sesi ini kita akan bahas 3: volume, kecepatan, dan variasi vokal ya. Kira-kira udah pada tahu ini tentang ini Bapak Ibu? Volume, kecepatan, dan variasi vokal? Ya, belum. Belum? Oke, bagus. Berarti ini cocok nih materinya ya. Oke, lanjut ya. Pernah nggak Bapak Ibu memperhatikan bagaimana Presiden Barack Obama, Pak Jokowi berpidato? Pernah nggak? Nonton aja ya, betul. Memperhatikan saja ya. Nah kalau kita perhatikan, mereka itu kan kalau pidato itu kan bahasanya tegas ya, nadanya tegas juga ya, kata-katanya berbobot ya. Kenapa bisa seperti ini? Rahasianya ada di mana sih? Rahasianya di mana kira-kira Pak? Di? Ya, public speaking ini apanya khususnya? Di intonasi ya. Jadi pidato atau public speaking tanpa ekspresi itu pasti boring ya. Tapi kalau Presiden Barack Obama maupun Jokowi, dia memiliki ekspresi ya, khususnya intonasi yang powerful ya. Nanti kita bahas ya, kita nonton ininya ya, video cuplikannya. Oke, sebelum kita mulai masuk emosi berapa powerful itu, kita akan melakukan emotional challenge ya. Jadi ini teman-teman Bapak Ibu sekalian akan ditantang untuk menyebutkan kalimat ini ya. Nah, ini ada kalimat reformasi birokrasi harus kita ya. Yang pertama ini ya, ucapkan ini dalam 3 versi ya. Versi 1 ya, netral. Siapa yang mau coba netral 1? Ya, Mas. Oh ya, enggak dulu. Oke. Langsung aja. Ya. Reformasi birokrasi harus kita dorong. Mantap. Ya, itu netral ya. Reformasi birokrasi harus kita dorong ya. Netral. Oke. Sekarang coba yang semangat. Nah, Paji. Wah, ini Mas Paji. Mantap ini. Oke. Reformasi birokrasi harus kita dorong. Luar biasa. Ini baru luar biasa ya. Jadi dihayati semangatnya. Dari dihayati netralnya, dihayati semangatnya. Sekarang berikutnya yang serius. Ayo yang serius. Mas Fatah. Serius Mas Fatah. Reformasi birokrasi harus kita dorong. Luar biasa. Mas Fatah orang serius ya. Benar-benar harus kita dorong. Nah itu ya, bagaimana emosi bisa apa? Mempengaruhi cara kita ngomong ya. Kan kalau kita lagi sedih ngomongnya gimana?
Kalau lagi sedih, Mas Pak. lemes. Iya. Soalnya kan saya terus sedih gitu ya ngomongnya gitu ya. Kalau semangat kan semangat ya gitu. Jadi intonasi itu dipengaruhi juga oleh emosi ya. Jadi oke. Nah dari 3 versi yang barusan kita bahas, mana yang paling cocok untuk presentasi kebijakan di hadapan DPR atau DPRD? Yang semangat, yang netral atau yang serius? Yang serius, karena ngomongnya serius ya. Kalau semangat nanti sangkain kita lagi jualan gitu ya. Alright ya. Ya, excellent. Selanjutnya kita masuk dasar teori ya. Kenapa kita perlu mempelajari tentang intonasi vokal dalam public speaking ya. Nah, seperti hasil teorinya dari Albert Mehrabian ya dalam Silent Messages ya. Ternyata dari 100% ini 7% hanya verbal ya. Apa yang dikatakan jadi kata-kata. Tapi 38% itu bagaimana kita mengucapkan kata-kata itu ya. Jadi vokal ya. Dan 55% dari bagaimana kita terlihat ya, bagaimana kita memperagakan tubuh kita ya, at least how it looks atau visuals ya. Jadi dari sini kita lihat ya, ternyata lebih signifikan vokal dibandingkan verbal. Tapi yang lebih powerful lagi nanti adalah body language ya. Nah, kita akan lihat di sini ya, kenapa sih begitu powerfulnya. Kita akan tonton bersama-sama cuplikan dari video berikut ini. Enggak, bagus ya. Bagaimana audiens tuh melihat Obama bicara ya, semuanya antusias ya, karena tadi ya dia menggunakan the power of vocal ya. Jadi apa sih manfaatnya dari vokal yang 38% ini ya? Ya, mengapa kita harus mempelajarinya ya? Karena ini membuat audiens satu tertarik ya dengan suara kita yang powerful, mereka akan tertarik mendengarkan kita. Kedua, terlibat ya, karena tadi seperti Obama kan dengan pose-nya, dengan jedanya dia sambil melihat audiens ya, supaya dia si audiens bisa merespon. Kalau dia ngomongnya cepet kan nggak bisa merespon. Kayak saya gini ngomong kan harus harus melihat gitu ya, supaya ada waktu peserta itu merespon. Terlibat ya, dengan dia bicara seperti orang bicara ya, orang bicara kan orang cerita gitu ya, orang berbicara ya, like people is telling a stories ya. Jadi membuat audiens terlibat menerima dan ngikutin, apalagi nextnya ya. Lalu termotivasi ya dengan semangatnya ya bahasanya, dan terhubung ya karena bahasanya mudah dipahami, teryakini juga ya. Jadi melihat dari kelebihan ini maka 38% itu normal ya, tapi kita ikuti ya. Nah di dalam intonasi vokal itu ada 3 prinsip atau 3 elemen ya, unsur yang penting ya. Nomor 1 adalah volume ya, seperti diketahui volume dari volume 0 sampai volume 10 ya. Kalau 0 atau 1 ya kan 0 lah, 0 lah ngomong berarti 1 lah. Volume 1 kapan kita lakukan volume 1? Pada saat kita bangun duduk ya, pada saat di low sini ya. Lalu standar kira-kira berapa? Ya, 6. Oke, standar 6, 5 tergantung orangnya ya. Mungkin ada juga yang 4. Standarnya aja pelan banget kan ada. Biasanya orang Jawa itu ya ngomongnya gitu ya. Ini mas, monggo kerso gitu ya. Nah itu dia standarnya dia rendah ya. Mungkin 4 atau 3 kan ya. Nah yang tinggi itu kalau kita teriak ya. Nah kalau kita teriak itu kan nggak bagus ya. Kita teriak nggak bagus, kenapa? Kalau di presentasi teriak nggak bagus. Why? Karena tadi kalau teriak menganggupin kita ya gitu maksudnya. Mungkin teriak itu kalau 10 itu pada saat emergency ya. Tapi kalau saat kita presentasi paling tinggi 8 dari 10 ya. Sebagian ada yang 7 ya, tapi di teorinya sendiri 8 ya. Nah, contohnya di sini kalau kita ngomong poin kritis ya, 8 dari 10. Anggaran ini transparan ya, untuk menunjukkan bahwa ini serius ya. Jadi kita
atau kritis ya, kita menggunakan bahasa dengan volume 8. Oke, selanjutnya pacing ya. Pacing di sini adalah kecepatan ya. Kecepatan bicara kita 120 sampai 150 kata per menit itu yang normal ya. 150 seperti Ulfa Wijayanti ngomongnya cepat sekali kayak rapper. 120 seperti umumnya orang bicara ya. Tapi pada saat kita membahas masalah yang kompleks, kita harus menurunkannya menjadi 100 kata per menit ya. Nah, cara kapan lambat kapan cepat ada di kanan kiri ya. Di lambat kalau kita itu penting, sedang sedih kita ngomongnya pasti lambat, confusion ya, kebingungan, lalu ingin memperkenalkan ide baru ya. Cepat kalau urgent, semangat ya, dan memiliki emosi ya. Oke, clear sejauh ini? Oke, lanjut ya. Ketiga yang terakhir adalah vokal. Vokal variety ya. Jadi nanti kita gabung tuh volume, kecepatan plus jeda ya. Jeda itu kalau pengen pidato kita powerful, kita harus menggunakan jeda. Ya. Siapa king of jeda? Ya ini, Mr. Jokowi ya, presiden kita yang terdahulu. Ya, beliau ini paling jagonya mainin jeda ya, di antara public speaker di dunia, bahkan mungkin dia yang paling rajanya gitu ya. Nanti kita saksikan ya bagaimana power of jeda dari Pak Jokowi. Oke. Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Ya, bisa dilihat ya bagaimana dia bermain jeda sehingga powerful sekali, kita pengen dengerin berikutnya gitu ya. That is the power of jeda. Tapi jedanya memang kadang terlalu lama dia. Makanya ini saya nyari video Pak Jokowi yang pendek, jedanya ini ya rata-rata lebih dari yang disarankan hanya 2 detik. Kalau terlalu lama, kalau nggak ahli, kalau Pak Jokowi udah ahli ya, lama nggak apa-apa. Dan dia punya jabatan presiden. Kalau kita bukan presiden ngomong kelamaan, orang malas dengar kan nanti ya. Jadi 2 detik ya. Jadi kalau ngomong, oke, kita langsung ya. Langsung aja. Oke. Ya contohnya ini ya, contohnya. Coba baca ini. Tahun ini kita fokus pada jeda 2 detik baru akuntabilitas ya. Ayo, siapa yang mencoba? Ayo, yang mencoba? Mas Fajri, oke, sekarang Mas Fajri. Tahun ini kita fokus pada akuntabilitas. 2. Nah gitu lah. Jadi ulang lagi coba. Tahun ini kita fokus pada akuntabilitas. Excellent. Gitu ya. Tahun ini kita fokus pada akuntabilitas. Gitu ya. Jadi dengan seperti itu maka jeda kita pas ya. Tidak terlalu panjang seperti presiden karena kita nggak punya jabatan tinggi ya. Jadi pas lah. Orang nggak terlalu kesal nungguinnya gitu ya. Gitu ya. Oke. Tapi itu jadi power. Kata akuntabilitas jadi penting. Ini kita akan fokus pada apa nih? Akuntabilitas, gitu ya. Oke, ya lanjut. Ini ada kuis ya Bapak Ibu ada link, saya berikan link ya di Google Form ya untuk menjawab 4 pertanyaan yang barusan kita bahas karena saya ingin mengetahui sejauh mana Bapak Ibu mendengarkan 3 prinsip atau unsur dari intonasi vokal ya. Volume, apa saja tadi? Volume, vokal variety, satu lagi? Itu vokal variety, kecepatan pace ya. Jadi volume, pace dengan vokal variety. Oke ya, terima kasih sudah dikerjakan dan hasilnya ini adalah seperti ini ya. Hampir semuanya benar ya. Ada satu yang betul semua dari ini ya. Jadi totalnya tuh seperti ini ya. Jadi apa yang disampaikan 75% ya sudah bisa menjawab semua. Kalau dari 4 itu ya berarti bagus.
luar biasa, terima kasih. Aplaus untuk semuanya ya. Jadi secara konsep sudah paham pentingnya intonasi vokal ya, dan jenis dari intonasi vokal ya. Baik, selanjutnya kita akan demo nih ya, kita mau ke demo lagi ya. Ke demo lagi ya. Demo di sini ada yang versi monoton dengan dinamis ya. Ancok versi monoton? Versi monoton? Ya, coba Mas Fatah, monoton. Program ini akan meningkatkan pelayanan. Masih semangat itu ya. Monoton? Program ini akan meningkatkan pelayanan. Monoton itu datar ya. Program ini akan meningkatkan pelayanan publik. Dia monoton, datar gitu ya. Nah sekarang yang dinamis. Oke, Mas Man. Program ini akan meningkatkan pelayanan publik. Wih, luar biasa. Apa luar biasa ya. Oke ya. Ya ini ya seperti itu ya. Jadi kalau monoton itu datar, dinamis itu tadi ya, hidup. Dia bermain dengan volume, dengan kecepatan dan dengan jeda ya. Seperti yang diperagakan oleh Mas Pram ya, rekan kita di sini semua. Excellent ya. Kita lanjut ya. Nah ini ada tugas lagi ya, baca lagi ya, tabel kalimat ASR ya. Coba kita baca ini sesuai dengan teknik intonasinya. Coba yang belum di sini, ya, Mbak, silakan. Kita butuh sinergi. Naikkan nada tekanan. Kita butuh sinergi. Excellent. Aplaus Mbak. Ya. Selanjutnya Mbak tolong tunjuk temennya untuk baca yang bawah, yang akurat. Pak Labora, yang akurat Pak Labora. Pak Labora. Data ini akurat. Gimana? Data ini data akurat. Itu. Ya coba. Oke, ulang lagi. Data ini akurat. Oke, luar biasa ya. Jadi kita buktikan ya betapa permainan intonasi vokal bisa mempengaruhi pesan yang kita sampaikan pada saat kita bicara. Ya. Oke, terakhir ya, setiap peserta memilih satu kalimat ya dan menyampaikannya ke kelas ya. Oke, sudah ya. Kalimatnya siapa yang tadi yang bagus? Mbak Lulu coba kalimatnya. Kalimat pilihan Mbak Lulu apa saja kalimatnya? Coba, saya bahas apa saja. Saya hari ini bangun pagi gitu, itu boleh gitu kan. Saya harus akurat gimana Pak? Enggak, ngomong apa saja. Pilih kalimat misalnya. Hari ini saya semangat gitu kan, gitu kan. Oke, apa? Hari ini saya semangat. Oke, excellent ya. Oke ya, seperti itu ya. Gimana teman-teman, Mbak, ini sesuai dengan pesannya hari ini saya semangat dengan intonasi vokalnya? Sesuai tidak teman-teman? Sesuai. Ya. Adanya gimana? Tegas, semangat enggak? Semangat. Tegas, semangat. Oke, excellent. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau kita ada orang bicara, kita nilai saja teman-teman untuk meningkatkan diri ya di latihan seperti itu. Oke, lanjutnya kita sudah terakhir kita akan memberikan tips ya yang tidak dibahas di sini, yaitu tentang tongue twister ya. Kadang-kadang cara kita mengucapkan itu tidak sesuai ya, maksudnya tidak jelas artikulasinya. Untuk bisa artikulasi jelas, kita harus latihan tongue twister. Nah, coba. Kebijakan pro rakyat dirancang rapi. Ini kalau ngomong gitu ya. Tapi kalau tongue twister dia harus cepat. Kebijakan pro rakyat dirancang rapi. Coba. Ada yang mau coba? Ya, Mas Man. Kebijakan program dirancang rapi. Oke. Luar biasa. Ini dari tadi meeting ya, Mas Man ini meeting ini ya. Oke ya. Jadi gitu ya. Tapi kalau dia sulit, teman-teman caranya gini ya kalau sulit. Kebijakan pro rakyat dirancang rapi. 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 Jadi bisa gitu ya. Jadi latihan potong-potong dulu. Lalu gabung dua-dua, lalu tiga, baru hajar, ya. Nanti bisa ngomongnya lancar seperti Mas Pram yang luar biasa ini, ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk kita bisa bahasa suara kita powerful ada diafragma ya. Ada tarik nafas 4 detik, buang 6 detik, gitu ya.
Tarik lagi. 4 detik. Buang lagi. 6 detik. Nah, dengan diulang seperti ini, maka nanti suaranya lebih stabil, ya. Karena menggunakan napas perut. Diafragma ini napas perut, ya. Yang tahu orang gereja biasanya paham tentang diafragma. Kalau kita yang bukan orang Islam, ya belajar sama orang gereja, itu wow, biasa nyanyi ya, gitu ya. Oke ya. Selanjutnya tugas Bapak Ibu ya, setelah nanti sesi break, kita kan sebentar lagi break. Nanti tugas sebelum break, rapid tugas setelah pembelajaran ini 24 jam. Nanti rekam suara Bapak Ibu pada saat rapat, pada saat bicara di depan umum ya. Lalu setelah direkam nanti dinilai sendiri ya. Apakah kata kunci sudah ditekan? Apakah kecepatan sesuai? Apakah jedanya pas gitu ya? Karena nggak semua kata dijeda ya, hanya yang penting-pentingnya dijeda ya, gitu ya. Nah, dari hasil diskusi itu tugas buat ini dan ini diskusi terakhir ya. Saya bertanya, sebutkan satu teknik intonasi yang paling ingin Anda kuasai. Ini setiap orang berbeda, karena orang beda-beda kemampuan intonasi vokalnya. Coba Mas Fatah yang mana? Saya baru. Ini kata volume. Iya. Excellent, betul. Bisa memilih sendiri kan, luar biasa ya. Oke, Mbak. Saya mau jeda Pak, soalnya saya ngomongnya cepat. Nah, tuh seperti itu. Ya, Mas Haji, kecepatan. Mbak, Saya jeda juga. tidak juga ya. Mas Fran, Volume. volume sama. Mas Fran juga orang Jawa lembut ya. Mas, kalau beras, Saya kecepatan dan jeda. kecepatan juga karena ngomong selalu cepat ya. Iya. Ya, jadi dia perlu jeda. Oke, dia dua double. Oke, ya bagus ya. So, luar biasa dari kita sesi yang pendek ini, Bapak Ibu sekarang sudah memahami ya pentingnya dari intonasi vokal ya. Sekalian saya wrap up ya. Bahwa kita sudah membahas 3P ya, volume, P-nya dipaksain V ya, volume gitu ya. Yang kedua apa ini? Pace, kecepatan, ya. Yang ketiga adalah pause. Jadi dengan volume, kecepatan dan pause ya, kita bisa meningkatkan kualitas ya kata-kata kita menjadi lebih powerful, lebih berdampak ya. Oke, Bapak Ibu, sebagai penutup saya ingin menyampaikan ya bahwa intonasi vokal adalah alat kepemimpinan ya. Mari kuasai intonasi vokal kita dengan latihan konsisten ya. Semangat luar biasa Bapak Ibu. Semangat luar biasa. Terima kasih. Kita break dulu. Nanti kita ketemu lagi. Baik. Terima kasih.